Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian? Sahabat saya sekalian dimanapun saya berada. Satu hal yang menarik adalah bagaimana pemberdayaan pesantren dari sisi ekonomi. Pesantren di satu sisi pendidikannya harus kuat, berkualitas, tapi kalau tanpa didukung oleh ekonomi, tidak jarang kemudian pesantren juga terseok-seok. Nah, satu hal yang menarik di pesantren ini adalah bagaimana memadukan kualitas pondok pesantren dari sisi pendidikan, lalu kemudian anak-anak menghafal Quran, tapi tidak kalah pentingnya pesantren ini bertumbuh kembang dengan kekuatan ekonomi yang dibangun dari unit-unit usaha. Salah satu unit usahanya adalah warung santri. Barakallah, hari ini saya ketemu dengan guru Senda, sahabat Senda, Ustaz Dr. Nurul Habibur Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Baiturani. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Wah, masih masa lebaran Pak Kiai, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Sehat selalu. Nah Pak Kiai, fenomena yang menarik di akhir ini kan ada banyak sekali pondok pesantren di satu sisi punya semangat tinggi untuk bagaimana mengembangkan kualitas pendidikan, tapi di satu sisi terbatas oleh kondisi ekonomi, tidak jarang kemudian ya bersiap-siap dan berbagai macamnya. Saya lihat pesantren ini pakai mengembangkan dua sisi. Satu sisi pendidikan yang harus kuat, sisi lain kemudian Al-Qur'annya juga harus berjalan dengan kuat. Tapi di sisi lain ekonomi juga santri luar biasa dipakai dengan warung santri. Ya. Apa dipakai kira-kira? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan pendidikan mesti diikuti dengan ketersediaan dana pembiayaan yang cukup. Dan donatur ini tidak bisa diandalkan selama-lamanya karena orang juga kondisi ekonomi kadang-kadang menurun. Nah, karena itu kalau kuat di bidang ekonomi, insya Allah bisa sambil kita jalan-jalan pakai sih kita lihat ya, secara pendanaan, pesantren, namanya. Ya, apalagi potensinya banyak. Ya, untuk di pondok ini kan wali-wali santri bisa dipelanggan, kemudian masyarakat sekitarnya itu bisa dipelanggan dan itu kita berdayakan. Jadi 50% keuntungannya kita jadikan fokus untuk operasional pondok pesantren dan 50% Pak Kiai dari keuntungan. Keuntungan ya? Ya, karena di 50% lagi kita untuk penggajian karyawan, untuk operasional dan lain-lain. Masya Allah luar biasa, artinya kalau ada keuntungan 100%, maka 50% itu kembali pada biaya operasional, ada untuk biaya pendukung pendidikan. Iya. Dan ini Masya Allah luar biasa, ini diterapkan di banyak pesantren termasuk Al-Azhar, masjid dan berbagai macam dan konsep pengembangan wakaf. Jadi kebayang juga oleh saya pakai setiap orang membeli beras ini ya, beras Baiturani, maka sahabat-sahabat kebayang juga keuntungan yang diperoleh lalu kemudian dimanfaatkan oleh para penghafal Quran, tentu keberkahannya tidak hanya bisa makan beras ini nasinya saja pakai. Ya, jadi konsepnya yang berbelanja itu sekalian bersedekah. Karena dengan dia berbelanja ada keuntungan 50%-nya kan sedekah. Nah, kalau dia niatkan insya Allah menjadi amal, dan apabila yang dia sedekahkan itu dalam bentuk tadi dimakan oleh santri kan jadi daging, jadi darah, maka itu menjadi amal jariah juga. Kalau santrinya menggunakan energi dari hasil orang bersedekah dari belanja ini untuk menghafal Quran, pahalanya mengalir buat semua. Wah, itu kebayang sama-sama sekalian, sambil belanja sambil beramal. Iya, benar. Niatkannya begitu. Masya Allah luar biasa. Walaupun transaksi nggak boleh campur-campur ya, sedekah-sedekah, Ya belanja. betul. Tapi kan dengan belanja itu kan kita tahu mata rantainya Masya Allah luar biasa. Kalau selama ini kan kalau kita belanja ke satu tempat paling keuntungannya untuk pengusahanya saja. Tapi Ya, ini kemudian dimanfaatkan untuk para santri ya, para penghafal Quran. Kebayang oleh sama-sama sekalian berbelanja sambil beramal. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah Pak Kiai, apa saja sih yang dijual di tempat ini Pak Kiai? Ya, kebutuhan pokok ya, sembako, beras, minyak goreng, tepung, gula, bubuk roti kangen, telur, di dalam gula telur, kecap, susu, dan berbagai macam aneka minuman dingin. Juga termasuk produk Dede Water. Dr. Water itu air minum dalam kemasan. Ya, ada galon, botol besar, botol kecil, dan gelas. Tinggal bisa telepon sudah sampai di rumahnya ya? Ya, sampai di depan rumah, walaupun tidak masuk kamar. Sampai di depan rumah. Artinya ini mempersiapkan kebutuhan santri, tapi juga kebutuhan masyarakat kita. Siap, iya betul. Jadi masyarakat juga tidak usah repot-repot, tinggal telepon, delivery, order, langsung bisa. Ya, posisinya posisi jalan raya seperti ini, sama-sama kita lihat ya. Jalan Pondok depan pesantren ya. pondok ya. Lalu kemudian itu adalah ke komplek Telkom ya, sama-sama sekalian. Jadi Masya Allah ini luar biasa ya. Jadi ini besar luar biasa. Nah, tentu program-program pesantren pemberdayaan ekonomi seperti ini tentu menjadi bukan lagi alternatif, tapi menjadi tujuan pesantren ya. Bagaimana kemudian
pasarnya kuat, pendidikannya kuat, ya, masjidnya kuat, ya semuanya kuat. Kalau kuat semua insya Allah akan lahir sebuah generasi yang hebat, generasi Islam, generasi Indonesia, generasi umat yang akan bermanfaat tidak hanya untuk Indonesia tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Apa pesan Pak Kiai untuk semua pesantren? Ya, jadikanlah sebagai sarana untuk kemandirian Pak Santri, kan ini menjadi sekaligus ulama kita persiapkan, tapi juga kita persiapkan santri itu menjadi entrepreneur, pengusaha sukses. Jadi kalau kehidupan mereka tidak mengandalkan tidak mengandalkan harus jadi PNS, tidak mengandalkan kalau dia nanti jadi ustadz hanya amplop ceramah, enggak. Dia mesti mandiri, dia mesti punya kehidupan yang memberdayakan dirinya dan memberdayakan orang banyak. Jadi dari sisi ekonomi, jadi dakwah bisa berjalan tanpa mengganggu kehidupan ekonomi. Justru akan terbantu. Artinya lahir generasi Qurani yang kemudian sebagai sosok saudagar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya ada banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain. Atau di Indonesia kita kenal ya kebangkitan Nahdlatul Tujar dari NU misalnya di awal-awal di awal-awal Indonesia, atau Ki Haji Ahmad Dahlan di Muhammadiyah yang juga sosok saudagar dan ulama yang masya Allah luar biasa. Wah, terima kasih guys. Masya Allah, ini ada banyak wali santri, tentu ini menjadi potensi ekonomi umat yang luar biasa. Doain mudah-mudahan namanya warung santri ya, Ki? Ya, warung santri. Kenapa diambil warung santri, Ki? Karena ingin mengambil ciri khas. Jadi kalau orang berbelanja, ini memang untuk kebutuhan pendidikan pesantren, memberdayakan santri. Dan kita, alhamdulillah, alumni itu arahnya ke Timur Tengah. Jadi mereka yang tidak mampu pun bisa studi di sana dengan pembiayaan dari bisnis dan juga dari kita doain mudah-mudahan pesantren ini menjadi pesantren yang besar. Amin. Yang insya Allah nanti kemudian menjadi center Al-Quran, terutama tidak hanya di Ciputat tapi juga di Indonesia insya Allah. Tapi kemudian mampu memberdayakan ekonomi umat seperti itu. Salam hangat, terima kasih Pak Kiai, tanpa terasa ya Pak Kiai. Masya Allah luar biasa, konsep-konsep seperti ini tentu bermanfaat bagi umat. Jangan lupa kalau belanja ke warung santri, setuju ya guys? Ya, harus begitu. Sambil belanja, sambil beramal. Mau bilang salam sama Pak Kiai? Ya, salam santri, salam cinta Al-Quran, salam hangat, salam lebaran, dan salam untuk dunia dan akhirat kita semua. Terima kasih, salam hangat dari saya dan Ustadz Dr. Kiai Dr. Nur Habibur Rahman dari Warung Santri, Pondok Pesantren Bait Qurani Legoso Ciputat Selatan. Belanja Warung Santri. Salam hangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.